Welcome back to Eko Pangestu Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan untuk uji kompetensi bab ketiga kelas 11 semester 4 semester genap, yaitu bab turunan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, musik dulu. Oke, kita mulai dari nomor 1. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 3x plus 5 pangkatkan 7. Nah, untuk mengerjakan soal di nomor 1 ini, kalian harus apa? Ingat aturan rantai atau bahasa Jawanya chain rule, di mana jika kalian punya fx sama dengan a gx pangkatkan n, nah di dalam fungsi ada fungsi, maka f aksen x kalian bisa cari dengan n a gx pangkat n min 1 kalikan g aksen x. Jadi pangkatnya tendang ke depan, kurangi 1, kemudian diturunkan untuk fungsi di dalam fungsinya. Nah, soal fx ini saya rubah dulu nih, karena nggak ada koefisien saya tulis 1, kemudian 3x plus 5 pangkat 7. Diturunkan, tendang, 7 ke depan, 7 kali 1, 3x plus 5, pangkatnya kurangi 1, kemudian 3x plus 5 yang dalam kurung kita turunkan sekali lagi jadi 3, kalikan 21, kali 3x plus 5, pangkatkan 6. Yang mana jawabannya? Yang A. Nomor 2. Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x min 1 dikuadratkan kali x plus 1. Nah, untuk mengerjakan soal ini kalian ingat bahwa y sama dengan u kali v perkalian, maka ketika dicari turunannya y aksen adalah u aksen v plus uv aksen, ya turunan majemuk, tidak asal diturunkan masing-masing, nggak bisa ya, ada aturannya. Nah, saya akan mengerjakannya pertama, ini karena pangkat 2 masih simple, saya akan turunkan terlebih dahulu. Oh, kok turunkan? Dijabarkan menjadi x kuadrat min 2x plus 1 kalikan x plus 1. Nah, kalian boleh kalikan baru turunkan atau pakai sifat turunan majemuk. Saya pakai yang majemuk ya. Yang depan ini u, ini v ya. Sehingga f aksen x-nya lihat mengikuti u aksen v. U nya ini turunkan 2x min 2 kali v-nya x plus 1 plus uv aksen u-nya ini v aksen x plus 1 turunkan 1. Sederhanakan, ketemu f aksen x adalah 3x kuadrat min 2x min 1. Mana? Yang D. Lanjut. Nomor 3. Nah, di nomor 3 mulai kalian bertemu dengan soal-soal yang mungkin kalian agak-agak gimana gitu ya. Nah, kurang serak ya. Akar irasional ya. Nah, y sama dengan akar 4x kuadrat min 6x plus 1. Berapakah dy per dx? Nah, dy per dx itu apa? Ya turunan pertama atau y aksennya. Sebelum kalian mengerjakan, kita rubah dulu jadi apa? Perpangkatan. Ingat sifat bahwa pangkat pecahan a pangkat m per n sama dengan akar pangkat n dari a pangkat m. Sehingga untuk soal ini saya rubah dulu menjadi y sama dengan 1 kali 4x kuadrat min 6x plus 1 pangkatkan setengah. Dengan aturan rantai, setengahnya tendang ke depan, setengah kali 1, 4x kuadrat min 6x plus 1 pangkatkan, kurangi 1 ya pangkatnya, setengah kurangi 1. Ya, nah dalam kurung ini saya lagi turunkan jadi apa? 8x min 6. Kita kalikan yang pangkatnya 1, setengah kali 1 setengah, setengah kali 8x min 6 adalah 4x min 3 kali. Nah, ini pangkat berapa? Setengah kurangi 1 minus. Pangkat minus berarti pindah jadi penyebut. Kemudian, pangkat setengah, akar kembalikan, hasilnya y aksen sama dengan 4x min 3 per akar 4x kuadrat min 6x plus 1. Yang mana ini? Nah, yang C. Oke. Nomor 4. Turunan pertama dari fx sama dengan 6x min 3 pangkatkan 3 kali 2x min 1. Berapakah f aksen 1? Nah, ini kalian bisa pakai u kali v. Dengan u nya ini ingat, ini pakai rantai, atau kalau saya triknya, perhatikan bentuk 6x min 3 saya rubah jadi 3 kali 2x min 1. Kemudian tetap ya pangkatkan 3. Saya pisahkan A kali B pangkat, berarti semuanya kena pangkat. 3 pangkat 3, 2x min 1 pangkatkan 3.
3 pangkat 3 berapa? 27. Terus ini kalikan ini ya 2x min 1 pangkat 4. Nah, jadi sederhana kan ya, tidak banyakkan x. Setelah itu baru diturunkan pakai aturan rantai, tendang dek 4 kali 27, 2x min 1 derajatnya kurangi 1, kemudian 2x min 1 turunkan jadi 2. 4 kali 27 kali 2 216. Ini 2x min 1 pangkat 3. Nah, mintanya f aksen 1 ya, x nya ganti 1. 2 kali 1 2, 2 kali 1 1 pangkat 3, 3 kali 216 ya 216. Yang mana yang E? Nomor 5. Fungsi dengan rumus fx sama dengan 4x min 1 per 2x plus 3. Nah, jika basa-basi biasa f aksen x turunan dari fx menilai f aksen 2. Nah, kembali ke rumus turunan majemuk. Kalau tadi kita sudah yang perkalian, kemudian aturan rantai, ini apa? Pembagian. Dimana kalau kalian punya y sama dengan u per v, maka y aksennya adalah u aksen v minus u v aksen per v kuadrat. Saya ulangi, u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Pembilangnya ini sebagai u, ini sebagai v. Tinggal masukkan, ikuti rumus ini. U aksen 4, v nya 2x plus 3 min u 4x min 1, v aksennya 2 per v 2x plus 3 dikuadratkan. Jabarkan, sederhanakan, ketemu f aksen x adalah 14 per 2x plus 3 dikuadratkan. Tanyakan f aksen 2 ya, ganti x nya dengan 2. 14 per 2 kali 2 4 tambah 3 7 dikuadrat 49. 14 per 49 yang bentar, ini 10 per 49, ini 14 per 49. Nah, sederhanakan lagi, bagi 7, 2 per 7. Ternyata jawabannya yang D. Nomor 6, ngebut ya. Nah, persamaan garis singgung kurva Y sama dengan x kuadrat min 3x plus 5 dengan sudut 45 derajat terhadap sumbu x. Nah, ingat persamaan garis singgung kalau kalian punya titik A, B, absis ordinat ya, A, B, X, Y nya. Kemudian gradiennya itu M, kalian punya rumus Y min B sama dengan M kali X min A. Nah, pertama dari sudut ini kalian bisa dapat apa? Nah, gradien adalah tangan sudutnya. Berarti tangan berapa? 45. Berapa? 1. Nah, ingat, ini harus ingat ya, sudut istimewa. Kemudian gradien dikaitkan dengan turunan adalah turunan pertama dari kurvanya. Berarti gradien sudah ada 1. Nah, turunannya x kuadrat min 3x plus 5 turunkan 2x min 3. Pindah ruas ketemu x-nya 2 ya. X ini sekaligus apa? A kecil. Setelah x-nya 2, kita cari pasangannya x apa? Y ya. Pasangannya absis adalah ordinat. Kita ganti x-nya dengan 2, diperoleh y-nya 3. Kita dapat y3, yaitu apa? B kecil. Masukkan ke rumus ini, diperoleh y min 3 sama dengan 1 kali x min 2. Pindah ruas, y sama dengan x plus 1. Mana yang D? Nomor 7. Nah, nomor 7, kalian punya fx sama dengan 3x kuadrat min 2. Tanyakan adalah limit p menuju 0 dari fx plus p min fx plus per p. Waduh, jangan, kayaknya jelek banget ya. Nah, ngerjakannya bagaimana ya? Kita ngikuti lah ya, pakai limit fx plus p. Pertama di sini x plus p menggantikan posisi x di sini, sehingga kita peroleh 3 kali x plus p dikuadratkan min 2 kurangi fx, pengurangan dikurung 3x kuadrat min 2 per p. Kita jabarkan ini kuadratkan, x kuadrat plus 2px plus p kuadrat, kemudian kalikan 3, 3x kuadrat plus 6px plus 3p kuadrat min 2, yang ini buka kurungnya, min 3x kuadrat plus 2. Sederhanakan, ketemu limit p menuju 0 dari 6px per p. Lu punya p, coret. Diperoleh limit p menuju 0 dari 6x. Di sini variabelnya x, ini p. Langsung ini menjadi 6x. Jadi jawabannya ya D. Atau kalau kalian ingat, rumus turunan f aksen x adalah limit h menuju 0 dari fx plus h min fx per h. Kalau kalian punya fungsi fx, sama nggak dengan ini? Loh, sama nggak? Oh, sama. Yang bedakan h dan p. Jadi tinggal turunkan aja semuanya, 6x, beres. Ya, itu gunanya kalian juga memahami konsep ya, tidak sekedar ngitung. Lanjut, nomor 8. Ke 8, kalian punya y pecahan x per x kuadrat plus 1, tentukan dy per dx ya. Sekali lagi ini apa? Turunan pertama. Pakai apa? U per v lagi. Jadi apa tadi? Coba. Y aksen sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat ya. U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Masukkan
Ketemu min X kuadrat plus 1 per X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Oh, nggak ada jawabannya, bonus. Bentar. Kita tukar urutannya, kan komutatif, nggak masalah. 1 min X kuadrat per X kuadrat plus 1 dikuadratkan, ada nggak? Oh, ternyata jawabannya adalah yang D. Lanjut. Nomor 9. 9. Mulai. Ini ya, kayaknya sepet banget melihat begini. Nah, diberikan fx adalah 4 kali akar pangkat 4 dari x pangkat 3 ditambah 10 kali akar pangkat 5 dari x pangkat 6 kurangi 7. Tanyakan f aksen 1. Nah, fx kita rubah dulu ya, jadi perpangkatan tadi sudah ada sifatnya, pangkat pecahan menjadi 4, ini pangkat 3/4 x-nya, kemudian 10, ini x pangkat berapa? 6/5, kurangi 7. Turunkan. Pakai rantai apa bukan? Oh, biasa lah ya, turunan biasa. Tendang 3/4 kali 4, 3x, derajatnya 3/4 kurangi 1, min 1/4. 6/5 tendang kali 10. 6/5 kali 10, 12 x pangkat 1/5. Loh, ini kok ada min 7? Wah, ini salah ini. Hapus dulu. Cek. Sudah turun ya. Min 7 turun kan jadi apa? 0. Nah, kemudian mintanya apa? F aksen 1. Ya udah, ganti x-nya dengan 1. Nah, loh, ini gimana? Ingat, 1 dipangkatkan berapapun hasilnya 1, gampangnya gitu ya. Sehingga tinggal masukkan 3 tambah 12, 15. Terakhir, asik. Akhirnya, finally. Persamaan garis singgung lagi, ordinat. Apa ordinat? Y ya, ordinatnya 8. Kurvanya Y sama dengan X pangkat 3. Ya, kita startnya dari mana? Kita punya modal ordinat Y sama dengan 8. Y-nya itu apa? X pangkat 3. Di X pangkat 3 sama dengan 8, kita rubah X pangkat 3 berarti 8 itu 2 pangkat 3, ya X-nya 2. Kita punya X, Y, A, B. Titik singgung 2,8. Kita butuh apa? Gradien sekarang. Ya, ingat butuhnya titik singgung dan gradien. Untuk gradien apa? Turunan pertama. Turunan pertama dari X pangkat 3 siapa? 3x kuadrat. Oh, ada X. X-nya berapa? Kita ganti 2. Berapa? 12. Kita punya gradien, titik singgung lengkap. Tinggal masukkan Y-8 sama dengan 12 X-2. Kalikan ya. Kemudian pindah ruas, diperoleh 2X min Y-16 sama dengan 0. Mana? Yang C. Oke, itu dulu untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan. Semoga materi ini bermanfaat. Stay safe. See you next time.
Welcome back to Eko Pangestu Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan uji kompetensi untuk kelas 11 bab ketiga turunan nomor 11 sampai 20. Seperti biasa, apabila nanti ada jawaban yang dirasa kurang pas, silahkan kirim koreksi atau pendapat di kolom komentar atau WA ke nomor saya. Sebelumnya, oke, kita mulai dari nomor 11. Gradien garis singgung parabola Y sama dengan X kuadrat minus X pada titik 1,0 membentuk sudut terhadap sumbu X sebesar bla 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 titik ya. Nah, ini simple. Yang perlu diingat konsep dasarnya adalah bahwa gradien atau dilambangkan dengan M adalah turunan pertama dari kurva. Sehingga M sebagai gradiennya kita turunkan ini X kuadrat min X menjadi 2X min 1. Kemudian di sini ada variabel X, kita ganti dengan sini X, ini kan X, Y ya, dan X ganti 1, 2 kali 1 kurangi 1, 1. Kemudian terdapat hubungan juga selanjutnya, gradien atau M adalah tangen sudut yang terbentuk antara garis singgung terhadap sumbu X. Berarti yang ditanyakan ini ya, sudut terhadap sumbu X. Tadi gradiennya 1, ini adalah tangen alfa, maka alfanya adalah arkes tangen dari 1. Tangen berapa yang nilainya 1? 45 derajat, yang C. Nomor 12. Jika melalui titik 1, min 2 pada parabola Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 7 dibuat garis singgung, maka koefisien, nah ini koefisien arah garis singgung tersebut adalah, nah koefisien arah garis singgung adalah nama lain dari gradien, sehingga kita kembali ke konsep bahwa gradien adalah turunan pertama dari kurva. Ya, kurvanya X kuadrat plus 4X min 7 kita turunkan menjadi 2X plus 4. Ada X, kita ganti, oh ini ada titiknya 1, min 2 ya, kita ganti 1, 2 kali 1 tambah 4, 6. Yang mana? Yang D. Lanjut 13. Persamaan garis singgung pada parabola Y sama dengan minus 18X kuadrat yang sejajar dengan garis 3X min 2Y plus 6 sama dengan 0 adalah, nah ini lumayan panjang dan bilangannya mungkin agak sulit dihitung ya, karena pecahan. Pertama, kita cari dulu 3X min 2Y plus 6 sama dengan 0, kita rubah menjadi 3X plus 6 sama dengan 2Y. Y sama dengan 3 per 2X plus 3. Jadi kita bentuk dasar Y sama dengan AX plus B. Setelah ketemu ini, kita dapatkan bahwa gradien dari garis ini adalah koefisien X 3 per 2. Jadi M1 nya 3 per 2. Nah, sementara gradien garis singgung karena katanya sejajar, maka M2 sama dengan M1. Sehingga M2-nya hubungannya apa? Y aksen turunan dari kurva. M2-nya sudah ada, masukkan 3 per 2. Nah, min 18X kuadrat turunkan min 36X. Ketemu X-nya min 1/24. Nah, X selalu berpasangan dengan Y, absis dengan ordinat. Kita cari Y-nya dulu, substitusikan. X-nya min 1/24 menjadi min 18 kali min 1/24 dikuadratkan. Hasilnya minus 1/32. Kemudian kita sudah lengkap ya, punya gradien M, punya X, punya Y, punya A, B. Masukkan ke rumus garis singgung Y min B sama dengan MX min A. Masukkan. Nah, yang teliti karena ini ada pecahan ya. Diperoleh Y plus 1/32 sama dengan 3 per 2 X plus 1/24. Biar tidak ada penyebut 32, kita semua kalikan dengan 32. Jadi 32 Y plus 1, 32 bagi 2, 16 ketiga 48 kali X plus 1/24. Ini kalikan ruas kanan, 48X plus 2 kita kumpulkan. 48X min 32 Y plus 1 sama dengan 0. Ini saya ganti dengan dari soal aslinya ya. 48X min 32 Y mana? Plus 1. Oh, yang A. Oke. 14. Garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat plus 5 sejajar lagi dengan 12X min Y sama dengan 17. Menyinggung kurva pada titik. Ya, kita cari gradien dulu. 2X min Y sama dengan 17 jadikan Y sama dengan 12X min 17 sehingga gradiennya 12.
Ini M1 ya, gradien pertama dari garisnya. Karena sejajar tadi M2 sama dengan M1. M2 sendiri gradien adalah turunan pertama dari kurva. Masukkan M2-nya 12, ini turunkan X kuadrat plus 5 jadi apa? 2X. Ketemu X-nya 6. Kemudian mencari Y-nya ya tinggal substitusi ke sini ya. Y sama dengan 6 kuadrat plus 5, 41. Diperoleh titik singgungnya 6,41 yang A. Lanjut. 15. Turunan pertama dari fx sama dengan x-1 dikuadratkan kalikan x plus 1 adalah f aksen x. Apa? Nah, ini bermacam cara. Kalian bisa pakai U kali V, terus nanti ada rantainya. Atau kalau saya pakai triknya, pertama bentuk ini saya rubah, x-1 dikuadratkan jadi x-1 kali x-1. Pasti ya. Kemudian yang belakang ini pakai A kuadrat min B kuadrat menjadi X kuadrat min 1. Baru saya kalikan dengan X min 1 diperoleh X pangkat 3 min X kuadrat min X plus 1. Sehingga ketika saya turunkan ini menjadi apa? 3X kuadrat min 2X min 1. Dikit lagi. Nomor 16, mencari nilai optimum. Di sini maksimum dari fx sama dengan 2x kali x kuadrat min 12. Nah, saya rubah dulu bentuk fx ini agar tidak perkalian. Ini kan gampang ya, nggak ada pangkatnya, kalikan saja dulu. Menjadi 2x pangkat 3 min 24x. Nah, maksimum minimum kita bisa dapat dari stasioner, di mana turunan pertama fungsinya bernilai 0. Kita turunkan ini menjadi 6x kuadrat min 24 sama dengan 0. X kuadrat min 4 sama dengan 0 dari mana ini? Dibagi 6. Pindah ruas, x kuadrat sama dengan 4, berarti x-nya ingat plus minus 2. Kita substitusikan X-nya 2 dan min 2. Ternyata ketika X-nya 2 kita gantikan ke fungsi awal, ketemu minus 32. Sedangkan kalau min 2 ketemu 32. Mana yang lebih besar? 32. Berarti maksimumnya 32. Nomor 17. Ditentukan fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x. Nah, fungsi f naik dalam interval mana? Nah, naik turun. Ingat, kalau naik turunan pertama lebih dari 0. Jadi kalau saya hafalkan, kalau di kelas 3 ya, stasioner turunan pertama sama dengan 0, naik lebih dari 0, turun kurang dari 0. Kita turunkan ini menjadi 6x kuadrat min 18x plus 12. Oh, bisa sederhana kan kita bagi 6. X kuadrat min 3x plus 2 faktorkan, x min 1 kali x min 2, ketemu x-nya 1 dan 2. Kita buat garis bilangan, kita cari 0 di mana? Oh, 0 kiri. 0 masukkan ke sini, positif, negatif, positif, selang-seling. Mintanya yang lebih dari 0, berarti yang positif. Di kiri dan kanan, mana jawabannya? Kurang dari 1, lebih dari 2, yang E. Nah, untuk yang masih bermasalah dengan ini dipelajari baik-baik ya, tentang penentuan himpunan penyelesaian dari garis bilangan. Nomor 18, fungsi f yang ditentukan oleh fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x. Nah, naik lagi mintanya. Sekali lagi naik, turunan pertama lebih dari 0. Kita turunkan ini menjadi 3x kuadrat plus 6x min 9. Sederhanakan kita bagi 3. Faktorkan ketemu min 3 dan 1. Buat garis bilangan, ingat, ini bolong ya, karena tidak pakai sama dengan. Kita cari 0, oh 0 di tengah. 0 masukkan negatif, ini plus, plus. Mintanya yang plus. Plus. Plus, berarti yang mana? Loh, kok ini yang diarsir yang tengah ini? Wah, saya kelupaan ini. Ya, yang mana yang diarsir? Yang positif karena naik. Berarti ini yang mana jawabannya? A, B, C, D, E. Kurang dari min 3 atau lebih dari 1. Mana. Yang C ya. Jelas? Oke, kita lanjutkan. Nomor 19, jika fx sama dengan 4x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 3x plus 7 dan f aksen x turunan pertamanya, berapa f aksen 3? Wah, soal tergampang sepanjang sejarah untuk pembahasan hari ini ya. Kita turunkan lah, gampang, 12x kuadrat min 4x plus 3. Tanyakan f aksen 3, tinggal ganti x-nya dengan 3. 3 pangkat 2, 9 kali 12, 108. 4 kali 3, 12, 108 kurangi 12, 96. Tambah 3, 99. Mana yang A? Terakhir, asik. Nomor 20, diketahui fx sama dengan x kuadrat plus ax min 10.
Dan F aksen 15 nilainya 13. Nilai A yang menu ini soal yang sering sekali keluar ketika tes karena kesannya sulit tapi sebenarnya tidak. Benar-benar dipahami ya. Pertama kita punya fx nya ini kita turunkan lah ya, f aksen x, karena di sini ada f aksen. Turunkan menjadi 2x plus a. Nah ingat turunkannya terhadap variabel x. Sini 2x, a itu dianggap bilangan. Kalau bingung ya misalkan 5x ada apa? 5 kan, berarti kalau ax ya a. F aksen 15 sama dengan 13. Selanjutnya dari sini kita ganti x nya dengan 15. 2 kali 15 tambah a sama dengan 13, berarti a nya minus 17. Ya, itu dulu untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sebentar lagi akan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selamat untuk yang merayakan. Stay safe, tetap jaga kesehatan. See you next time. Selamat pagi, welcome back to Eko Pangestu Channel. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan uji kompetensi turunan untuk kelas 11 bagian terakhir nomor 21 sampai 30. Sebenarnya agak sedih juga karena melihat dari postingan video pembahasan terakhir, view-nya tidak terlalu banyak ya. Mungkin positive thinking aja saya, mungkin karena liburan ya, jadi tidak ada waktu untuk belajar matematika ya. Boro-boro ya, hari normal aja sebel, apalagi kalau pas liburan ya. Atau positive thinking yang lain, wah sudah paham jadi tidak usah sedih lah ya. Oke, whatever. Kita mulai. Biasa musik dulu. Oke. Warnanya biru. Kita mulai dari nomor 21. Perintahnya adalah turunan pertama dari fx sama dengan 4 akar 2x pangkat 3 min 1. Nah ini simple ya, bentuknya hanya seperti ini. Pertama kita rubah dulu di perpangkatan menjadi fx sama dengan 4 kali 2x pangkat 3 min 1 pangkatkan setengah. Ini kita gunakan aturan rantai, setengahnya tendang ke depan, setengah, terus ini 4, 2x pangkat 3 min 1 pangkatnya kurangi 1, derajatnya turun, setengah kurangi 1. 2x pangkat 3 min 1 diturunkan sekali lagi menjadi 6x kuadrat. Kalikan diperoleh 12x kuadrat kali 2x pangkat 3 min 1 pangkatkan min setengah. Nah, belum ada jawabannya di sini, kita rubah pangkat negatif itu jadi per, kemudian pangkat setengah jadi akar. Jadi jawabannya adalah 12x kuadrat per akar 2x pangkat 3 min 1. Yang mana yang D. Lanjut nomor 22. 22, turunan pertama dari fx sama dengan 4 per akar pangkat akar pangkat 2 ya. 4x plus 1 dirubah dulu sekali lagi menjadi fx sama dengan 4 kali 4x plus 1 pangkatkan minus setengah. Ini karena dari penyebut ya, pindah. Kalau tadi kan ini masih dari pembilang ya, jadi pangkatnya tetap positif. Turunkan pakai rantai, min setengahnya tendang depan dizik, kalikan 4, 4x plus 1 pangkatnya kurangi 1, 4x plus 1 turunkan jadi 4. Kalikan diperoleh min 8 kali 4x plus 1 pangkat min 3/2. Oh tidak ada jawabannya, kembalikan ke akar, min 8 pangkat negatif ini jadi per penyebut ya, terus pangkat 3/2 berarti akar pangkat 2 dari 4x plus 1 pangkatkan 3. Mana nih min 8 mana? Yang tadi disilang ding ya, silang. Asik. 23. Kurva fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x turun pada interval mana? Nah turun jika turunan pertama kurang dari 0, kita turunkan 3x kuadrat plus 6x min 9 kurang dari 0. Sederhanakan, kita bagi 3, faktorkan. Kita buat garis bilangan. Siapa ini? Min 3 dan 1. Cari 0 di mana 0? Oh di tengah. 0 masukkan negatif, plus mintanya turun, berarti negatif. Yang diarsir yang negatif, min 3 sampai 1, berarti yang mana ini? Yang A. Lanjut 24.
Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan min X kuadrat min 6X plus 3 pada titik yang berabsis min 2. Nah ini gampang, sekali lagi persamaan garis singgung. Absis, diingat absis adalah X ya. Apa yang terjadi jika X-nya min 2, kita masukkan ke Y. Diperoleh Y-nya berapa? 11. Kita punya titik min 2,11 yaitu titik singgung. Kemudian hubungan gradien adalah turunan pertama dari kurvanya. Min X kuadrat min 6X plus 3 turunkan jadi min 2X min 6. Loh ada X di sini, mana X-nya? Min 2. Min 2 kali min 2 min 6 berapa? Min 2. Masukkan Y min B sama dengan MX min A. Y min 11 min 2 kali X plus 2 ya. Min ketemu min. Ya. Jadi diperoleh Y sama dengan min 2X plus 7. Pindah ruas karena tidak ada jawaban model seperti di pilihan ganda. Menjadi Y plus 2X min 7 sama dengan 0. Mana? Yang A. Nomor 25. Fungsi fx sama dengan seperempat X pangkat 4 min sepertiga X pangkat 3 mempunyai nilai stasioner di X sama dengan berapa lah? Gampang banget ya, stasioner turunan pertamanya sama dengan 0. Diperoleh X pangkat 3 min X kuadrat sama dengan 0. Keluarkan X kuadratnya, kalikan X min 1. Faktorkannya ya. X kuadrat sama dengan 0 berarti X-nya 0. X min 1 sama dengan 0 berarti X-nya 1. 0 atau 1 yang A. 26 koordinat titik balik maksimum dan titik balik minimum dari kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 2 berturut-turut adalah, nah kita nyari maksimum minimum pakai apa? Stasioner, turunan pertama sama dengan 0. Turunkan dulu 3X kuadrat min 12X sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 4X sama dengan 0. Faktorkan, ketemu X-nya 0, 4. Masukkan X-nya 0 ke fungsi awal, kita peroleh berapa nilainya? 2. Kita peroleh titik 0,2. Sedangkan kalau kita ganti X-nya dengan 4, kita peroleh nilai min 30. Kita peroleh titik 4, min 30. Nah, otomatis yang maksimum mana? Lihat dari nilai Y-nya, ini 2, berarti 0,2. Sedangkan ini minimum 4, min 30. Mana 0,2, 4. Yang B. 28. Loh, 27-nya mana Pak? Nah, spesial itu 27 nanti terakhiran. We are saving the best for the last, oke? Okay? Nomor 28. Nilai maksimum fungsi fx sama dengan ini. Nah, interval tertutup. Perhatikan interval tertutup. Kok hilang? Ini ada sama dengannya ya. Ini interval tertutup. Langkah pengerjaannya adalah pertama kita cari stasioner. Turunan pertama sama 0. Kita peroleh 0 dan 2 sebagai x-nya. Nah, untuk menguji maksimum minimum pada interval tertutup ini ada batasnya ya. Kita cek dulu 0 masuk nggak ke sini? Oh masuk, berarti nanti kita masukkan ke uji nilai. X-nya 2, masuk nggak 2 ke sini? Masuk ya, ada sama dengannya, kita masukkan ke uji nilai. Jadi yang kita masukkan ke uji nilai adalah 0, 2, kemudian batasnya min 2, 2. Oh 2-nya ada 2, satu kali saja. Ketika F-nya min 2, saya dapat nilai 20. Ketika F-nya 0, saya dapat nilainya ternyata 0. Ketika saya masukkan ke fungsi yaitu X-nya 2, diperoleh nilainya 4. Jadi maksimumnya otomatis yang mana? 0. Enak aja, paling besar ya maksimum 20. Mana 20. Oke. 29. Gradien garis singgung kurva pada titik X-Y dinyatakan sebagai ini. Apa ya pada X? Turunan pertama ya, atau ya aksen. Jadi kalau besok pas tes ada soal seperti itu jangan gumun. Jika kurva tersebut melalui titik segini, maka persamaan kurva tersebut. Nah ini agak aneh ya. Kenapa? Ini harusnya materi apa? Integral. Ya, karena kita punya dy per dx. Meskipun ini bisa juga apa? Diturunkan. Nah, tapi kita karena udah belajar integral, kita pakai integral lah ya. Y adalah integral dari aksennya, integral dari ini ya. Integral dari 2x min 3 dx menjadi y sama x kuadrat min 3x plus c. Nah, kita masih punya konstanta C yang belum diketahui di sini. Nah, kita masukkan ini ada X, Y, 3,2. Y-nya saya ganti 2, X-nya saya ganti 3. Diperoleh C-nya 2. Sehingga ternyata fungsi secara lengkapnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Mana X kuadrat min 3X? Oh, yang B. Terakhir, enggak terakhir ya, tadi yang dilewati 1. Nomor 30. Nilai maksimum dari fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus akar p.
katanya nilainya 4. Berapakah nilai P? Ya, maksimum minimum sekali lagi bahasnya kita kembali ke konsep stasioner. Turunan pertama sama dengan 0. Kita peroleh X-nya min 1. Kemudian katanya maksimumnya 4. 4 itu nilai, berarti kembali ke sini. Kita ganti X-nya dengan dari sini min 1 sama dengan 4. Kita peroleh akar P-nya 5, P-nya 25. Oke. Terakhir nomor berapa tadi yang dilewati? Nomor 27 ya. Nah, kenapa ini dilewati tadi? Karena ini lumayan rumit ya. Sebenarnya ini cocok untuk dijadikan tugas seandainya kalian itu tetap muka ya, untuk tugas kelompok 2 jam saya tinggal nonton, kalian mengerjakan ya, enak banget aslinya. Sayangnya sudah online. Yuk langsung 27. Jika fx sama dengan px pangkat 3 min x kuadrat plus 6x min 7 dan fx tidak pernah turun. Tidak pernah turun berarti apa? Tetap ya, ataupun naik ya, tidak pernah turun. Maka nilai P yang tidak memenuhi, saya ganti di sini. Tidak, saya bold lah ya. Saya bold, tidak memenuhi. Karena setelah saya cek dengan kunci jawaban ternyata tidak sinkron. Ya, kunci jawaban enak banget, jawabannya adalah yang memenuhi adalah inilah. Apa gunanya ada kunci jawaban pembahasan kalau jawabannya cuma gitu? Terus nggak boleh komentar ya. Ini jawabannya. Nah, untuk mengerjakan ini kita kembali lihat fx-nya di sini. Saya turunkan dulu menjadi 3px kuadrat min 2x plus 6. Ini katanya nilainya agar tidak pernah turun harus lebih dari sama dengan 0. Nah, fungsi ini saya ganti P-nya dengan pilihan A, B, C, D, E. Min 1, 1/18, 1/4, 2/3, dan 2. Diperoleh f aksen X-nya ini. Ada 5 jenis ya, A, B, C, D, E. Kemudian ini saya uji dengan 3 buah perwakilan yaitu negatif, 0, dan positif. Ternyata tadi kembali, kalau lebih dari sama dengan 0 berarti kan tidak ada negatifnya ya. Yang ada negatifnya setelah saya coba adalah yang A. Jadi yang tidak memenuhi adalah yang A jawabannya. Nah, yang menarik dari saya curhat sedikit dari guru, terutama guru honorer, guru tidak tetap ya, curhat ini yang hidup tambahannya itu biar bisa survive dapat uang dari les adalah kita selalu dituntut untuk belajar ekstra ya. Nggak bisa tenang-tenang ya, kalau nggak punya tambahan ya mumet ya, nggak bisa jajan ya, nggak bisa buat beli mainan. Salah. Gara-gara soal ini saya menjadi belajar, kita cari software untuk menggambar grafik ya, biar kalian paham juga. Nih mas. Nah ini saya pakai WinPlot, simpel ya, kalian bisa download, ukurannya kecil, kalian search saja WinPlot gitu aja, atau MatGraph. Set close window. Ini gimana? 2 dimensi aja ya. Nah, 2 dimensi. File equationnya explicit. Oke. Nah, saya close dulu biar kelihatan fungsinya. Nah, ini dia. ABCDE. Nah, saya definisikan pertama. Kita mulai dari fx yang pertama, min x pangkat 3, nulisan di sini x. Terus min x kuadrat berarti x. Terus plus, mana plusnya? Plus 6x min 7. Kita lihat grafiknya seperti apa. Nah, ini hanya sebagian ya, karena grafiknya besar ini terpotong. Tapi bisa kalian lihat di sini. Turun, sini ada naik, kemudian turun. Nah, ternyata ada turun naiknya. Berarti padahal tadi yang diminta adalah tidak pernah turun, otomatis tidak berlaku. Nah ya, sekarang kita yang kedua coba. Pakai berapa ini? 0,17 saya pakai jadikan desimal, dibulatkan ya. Silang. Oh, ini ternyata fullnya sampai ini 2. Di 0,2 ya.
Siapa pakai ini ntar. Nah bisa seret. Nah lihat set, ingat ya bacanya tuh dari kiri ke kanan. Ini naik terus nggak ada tuh turunnya, karena kalau ada naik turunnya seperti tadi ditampilkan ya pasti. Jadi ini selalu naik ya. Kemudian kita pakai berapa ini sekarang? 0,25 untuk yang C. Saya ganti lagi 25 ya, hilang. Bentar. 25. Set. Oh, masih aja ya, tetap. Ganti yang D 0,67. 67. Oke. Oh, aja. Saya minus tadi ya, minus. Nah ini turun. Nah ini ada jendol, ada naik ada turun, padahal mintanya sekali lagi adalah tidak pernah turun. Jadi yang tidak memenuhi adalah yang A. Oke, itu saja untuk pagi ini. Semoga bermanfaat. Lupakan tadi keluhan-keluhan, anggap saja naik curhat dikit-dikit ya, curhat colongan. Stay safe, tetap jaga kesehatan. See you next time.